Lihat segmen video pada deskripsi atau komentar agar video lebih berjalan dengan sempurna. Halo semuanya, jadi pada video interaktif kali ini kita akan belajar membuat batik dengan teknik celup tutup 2 kali pewarnaan menggunakan zat warna naptol. Namun, sebelum masuk ke tutorialnya, coba perhatikan keempat karya di layar ini. Tahukah kalian, dari keempat karya ini cuma satu yang bisa disebut dengan batik. Jadi, sisanya bukan batik. Coba kalian pilih karya A, karya B, karya C, atau karya D. Tekan salah satu pada kanan video untuk melihat jawabannya. Kamu memilih karya A, jawabanmu kurang tepat. Karya A ini adalah ekoprint. Ekoprint adalah teknik cetak alami dengan cara dipukul atau dikukus yang mentransfer warna ataupun bentuk daun, bunga, atau batang pada kain atau media lainnya seperti kulit. Gimana, udah paham belum? Sekarang coba cari jawaban lainnya. Kamu memilih karya B, jawabanmu kurang tepat. Karya B ini merupakan jumputan. Jumputan sendiri adalah teknik menghias kain tradisional khas Indonesia yang melalui pengikatan dan pencelupan atau tie-dye tanpa malam. Jadi motifnya nanti akan seperti bintik-bintik atau kembang jamur. Gimana, udah paham belum? Sekarang coba cari jawaban lainnya. Kamu memilih karya C, jawabanmu kurang tepat. Karya C ini sebatas kain printing, kain yang diberi motif, entah motif batik atau motif jumputan atau motif lainnya menggunakan teknik cetak digital ataupun manual. Jadi seringkali kain depan dan belakang itu berbeda warna atau lebih buram. Gimana, udah paham belum? Sekarang coba cari jawaban lainnya. Kamu memilih karya D, jawabanmu tepat sekali. Karya D ini merupakan batik. Batik merupakan teknik menghias kain atau media lainnya seperti kayu menggunakan malam atau lilin panas sebagai perintang warna dengan bantuan canting. Maksud dari perintang malam sendiri itu seperti penghambat atau rintangan atau pagar lah, agar warna tidak bisa masuk pada bagian yang terkena lilin. Pada layar menggunakan teknik nyolet atau solet, jadi menggunakan kuas. Kalau teknik celup, otomatis semua bagian dicelup. Jadi nanti hasilnya full satu warna, dan garis bekas lilin menjadi putih karena mengikuti warna kain sebelum dicelup atau sebelum diwarna. Misal nih, kalau kain dasar sebelum dicanting warna kuning, otomatis bekas lilinnya menjadi warna kuning juga. Nah, itu merupakan konsep yang sangat penting untuk difahami agar kita dapat memahami bagaimana teknik celup tutup bekerja. Tekan tombol tutorial untuk melanjutkan pada sesi berikutnya. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama, kompor, digunakan untuk memanaskan lilin. Yang kedua, canting, digunakan untuk mengoleskan lilin. Yang ketiga, lilin, digunakan untuk perintang warna. Yang keempat, 3 baskom, digunakan tempat pencelupan warna. Yang kelima, sarung tangan, agar tangan kamu tidak terkena warna. Yang keenam, tepung kanji, untuk memudahkan saat proses pelorotan. Yang ketujuh, 2 pewarna naptol, digunakan untuk pewarnaan. Dengan syarat, pewarna pertama lebih terang dibandingkan pewarna kedua. Proses pertama, mensketsa pada kain. Pada bagian ini tentunya kita sudah mempunyai desain batiknya. Lalu tinggal kita sketsa ulang pada kain atau kita jiplak pada kain menggunakan pensil. Itu dia hasilnya. Tekan tahap 1 untuk mengulangi, tekan tahap 2 untuk melanjutkan. Proses mencanting pertama. Posisikan tangan kirimu seperti mangkok. Dan juga tanganmu agak serong ke atas, bukan tidur seperti ini. Setelah itu ambil malam yang sudah cair dengan canting dengan hati-hati. Menggunakan tangan kanan. Dan ini juga agak serong ke atas. Biar apa?
biar malamnya tidak mudah tumpah. Pada bagian ini, kita harus tetap berhati-hati karena ingat malamnya panas dan juga cantingannya agak ditekan sedikit pada kainnya agar malamnya bisa menembus sampai kain bagian belakang. Ini dia hasilnya. Cantingannya fokus pada bagian yang putih saja, sesuai dengan desain. Tekan tahap 2 untuk mengulangi. Tekan tahap 3 untuk melanjutkan. Proses pewarnaan pertama. Siapkan pewarna naptol biru, terdiri atas bubuk naptol dan juga garam naptol, serta air panas 250 ml dan air biasa 250 ml. Lalu campur bubuk naptol dengan air panas dan garam naptol dengan air biasa. Jangan lupa aduk hingga tercampur merata. Lipat kain zigzag seperti kipas. Hal ini mempermudah ketika pewarnaan menggunakan tempat yang kecil. Selanjutnya, siapkan 3 baskom. Baskom A diisi dengan 2 liter air, sedangkan baskom B dan C diisi dengan 750 ml air. Persiapan, lalu tuang setengah larutan bubuk naptol dan garam naptol pada baskom masing-masing. Lalu jangan lupa aduk hingga merata. Proses pencelupan. Pertama, masukkan kain dan rendam dan ratakan juga pada baskom A yakni air. Selanjutnya, rendam dan ratakan pada baskom B larutan bubuk naptol. Pada bagian ini harus semua kain terkena biar proses pewarnaannya bisa baik. Nah, pada bagian ini bisa kalian ratakan, bisa kalian buka-buka setiap sisi kainnya. Selanjutnya, direndam pada baskom C, larutan garam naptol. Pada bagian ini sudah bisa terlihat warnanya udah keluar. Dan juga jangan lupa semua sisi harus rata. Dan kembali lagi ke baskom A, yakni air. Setelah itu jangan lupa sisa larutannya ditaruh pada baskom masing-masing. Seperti ini. Jangan lupa diratakan tentunya. Selanjutnya diulangi seperti pencelupan tadi. Baskom B, selanjutnya ke baskom C. Jangan lupa ratakan, ini terlihat cepat karena ini saya percepat. Pada bagian ini kalian bisa ulang-ulang terus sampai warnanya pekat dan kembali lagi ke bagian air. Setelah dibilas sampai bersih, jangan lupa kainnya dijemur dan inilah hasil dari proses pewarnaan pertama. Tekan tahap 3 untuk mengulangi. Tekan tahap 4 untuk melanjutkan. Proses mencanting kedua atau menembok. Jadi pada tahapan ini, kita akan fokus mencanting pada bagian yang kita inginkan tetap menjadi warna biru, seperti pada bagian ikan parinya, motif-motif pendukung, hingga garis-garis yang ingin menjadi warna biru. Ini dia hasilnya dari tahapan mencanting kedua ini, atau kita menyebutnya sebagai menembok. Tekan tahap 4 untuk mengulangi. Tekan tahap 5 untuk melanjutkan. Proses pewarnaan kedua. Siapkan pewarna naptol warna hitam atau warna yang lebih gelap dari pewarna pertama. Caranya seperti pewarnaan pertama, campurkan bubuk naptol dengan air panas, sedangkan garam naptol dengan air biasa. Sebelum pencelupan, lipat kain zigzag seperti kipas. Selanjutnya, siapkan 3 baskom. Baskom A diisi dengan 2 liter air, sedangkan baskom B dan C diisi dengan 750 ml air. Lalu tuang setengah cairan pada masing-masing baskom. Untuk urutannya masih sama, namun ada yang perlu diperhatikan, karena setelah pencelupan pertama, kain itu seperti waterproof. Jadi pada nomor A itu benar-benar harus semua terkena air. Lanjut tuang sisanya pada masing-masing baskom. Lalu ulangi proses pencelupan 2-3 kali dengan urutan yang sama. Selanjutnya bisa kalian bilas dengan air sampai bersih. Dan yang terakhir bisa kalian jemur sampai kering atau langsung melakukan tahapan terakhir yakni pelorotan. Tekan tahap 5 untuk mengulangi. Tekan tahap 6 untuk melanjutkan. Proses terakhir pelorotan. Siapkan air dengan jumlah kira-kira semua kain terendam dan rebus sampai mendidih.
Pada tahapan ini, ada 3 opsi bahan untuk membantu proses pelorotan. Namun pada video, saya menggunakan larutan tepung kanji dan soda abu. Jangan lupa kainnya diangkat-angkat biar semua sisi kain terkena air rebusan dan malamnya mudah rontok. Jika sudah, jangan lupa kainnya dibilas dengan air bersih sampai malamnya benar-benar menghilang pada kain. Ini dia hasilnya dari teknik celup tutup 2 kali pewarnaan menggunakan pewarna naptol. Sekian video interaktif dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.